Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi guys, nah jadi hari ini saya dan kelompok saya dari kelompok 5 dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi Lombok Timur, kami akan melakukan sebuah penelitian dengan tema manajemen humas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Saudari Husnul Khotimah, kemudian Saudari Indrayani, dan saya sendiri Hafizatul Komariah, dan teman saya yang di sebelah saya ini Huswatun Hasanah, dan satu kameramen kami yaitu Indra Pratama. Jadi sekarang kita akan melakukan penelitian ini di SMK IT Al-Himah yang berlokasi di Desa Lando, Kecamatan Terara. Nah, untuk lebih lanjutnya tetap ikuti kami ya guys. Oke guys. Nah guys, jadi sekarang kita berada di SMK IT Al-Himah, dan di sini kita sudah bersama Bapak Mawardi, kepala sekolah. Ya, kita langsung saja akan menanyakan seputar tentang manajemen humas yang akan ditanyakan oleh rekan-rekan saya. Baiklah Bapak, yang pertama yang ingin ditanyakan yakni bagaimana humas dalam membangun citra sekolah di SMK tersebut? Ya, baik. Pertama, humas ini kan salah satu kelembagaan, salah satu perangkat sekolah. Ada kaset, ada wakafur, ada wakasis, ada wakasatras dan humas. Cuman humas ini langsung terintegrasi dia dengan wakasek yang bagian siswaan sekaligus humas. Jadi di sini sangat kita dukung, sangat kita kuat ya fungsi kehumasan. Sebetulnya sekolah itu kan marketing juga. Sekolah kalau dia tidak mampu marketing sekarang susah kita. Jadi marketing katakanlah humas. Jadi kebetulan kita kan juga wilayahnya pesantren. Jadi banyak program-program pesantren dan sekolah itu terpadu, sehingga program humas itu kita tidak bisa lepas. Program humas kita tingkatkan melalui dukungan sumber daya yang ada, dan modelnya ini masih ada online, ada offline ya. Masyarakat sekitar ini kita ada komite sebagai tangan kanan kita, sebagai tangan kita di masyarakat, sebagai penyambung lidah lah, sekaligus juga sebagai istilahnya itu sebagai dewan penimbang. Jadi apapun kegiatan kita undang komite. Ini sekarang sedang bangun di atas komite yang masyarakat untuk ada yang nyumbang kayu, ada yang nyumbang bambu, tenaga, kemudian sebagian tukang juga. Jadi itulah fungsi-fungsi kehumasan, sehingga sangat terbantu dari humas ini. Secara kelembagaan kita masih simple, ini ada wakafur, ada wakasis saja. Belum ada secara khusus yang humas, tapi dia terintegrasi di dua wakasis dan ada komite. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Selanjutnya, bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat saat ini? Hubungannya tidak bisa terpisah. Hubungannya ibarat satu topi mata uang. Jadi sekolah dengan masyarakat itu kan ada 3 faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah kesuksesan tidaknya seorang siswa, itu sangat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah siswa itu sendiri, kemudian orang tua, kemudian lingkungan sekolah, ya ini masyarakat kan gitu ya. Dan lingkungan sekolah termasuk masyarakat. Jadi tripartis ini tidak bisa dilepas. Sehingga saya katakan tadi itu mata uang, 2 koin yang sebelahnya penting, sama-sama penting gitu. Artinya dia tidak bisa dipisah. Makanya ada komite itu dalam rangka untuk itu juga. Kita tidak bisa lepas dari masyarakat, dari pasokan sumber daya siswa, kemudian pembangunan, termasuk juga saran-saran kebijakan. Nanti kebijakan penting itu kita putuskan di komite.
kita ada komite di sini, komite terpadu namanya. Jadi SMP, ada SMK, ada pesantren itu, dia satu komitenya. Nah, jadi all in one juga arahnya pasti ya, kira-kira gitu lah, all in one ya. Nah, itu untuk menguatkan aspek hubungan masyarakat itu. Mudah-mudahan tetap rutin ada pertemuannya, bahkan mingguan ada, bulanan ada, kemudian ada juga pengajian rutin atau insidentil ketika ada perayaan. Jadi semuanya itu dalam rangka untuk menguatkan soliditas dan solidaritas kehumasan di masyarakat gitu. Ya. Ini adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam hubungan sekolah dan masyarakat? Ya, secara umum kendalanya banyak, tapi kendala-kendala itu tidak menjadi hambatan. Misalnya kalau kita tidak bisa mencapai 100%, 50% juga alhamdulillah kan begitu. Lebih better late, apa istilahnya itu, better late than never. Sebaik lebih bagus kita terlambat daripada tidak datang sama sekali. Kalau kita tidak bisa mencapai 100%, 70% juga it's okay. Kita targetkan A, kemudian B yang kita hasilkan itu sudah bisa memenuhi standar. Jadi kendalanya satu, misalnya di sini kan masyarakatnya rata-rata petani dan buruh gitu. Sementara petani dan buruh ini kan sibuk dengan urusan nafkah, urusan mencari uang. Kalau ada rapat-rapat di sekolah, biasanya ibu-ibu yang datang. Nah, kalau bapak-bapak biasanya sisip malam. Tapi banyak cara untuk mendekati masyarakat itu. Kadang komitenya datang, diundang ke lembaga, atau kita atau pembina pesantren yang datang ke bersilaturahmi. Banyak cara. Intinya adalah target kan, target. Nah, sekarang ini kan untuk membangun ini juga sangat tinggi peran masyarakat di sini. Karena kalau tenaga-tenaga dukungan tidak bisa semuanya pakai sistem perusahaan, tapi kebanyakan swadaya. Jadi kalau yayasan itu bisa membangun dengan uang 10 juta bisa mulai juga. Apalagi banyak gitu, karena banyak swadaya misalnya. Itu kendalanya sih tidak sedikit kalau kita identifikasi kendala waktu, kemudian kesibukan masyarakat, kemudian tingkat ekonomi, itu begitu. Sekarang ini sedang kita minta donasi di 150.000 untuk masing-masing wali murid untuk menyumbang semen di atas ini untuk ngecor. Besok kita akan ngecor 2 minggu lagi. Setelah terkumpul keuangan itu salah satu bentuk juga. Jadi kita bebankan keikhlasannya 2 sak semen per satu wali murid untuk membantu kita. Jadi kita sudah bisa mengadakan penyelidikan. Kira-kira begitulah. Alhamdulillah 2012 kita mulai ini. Sekarang 2022 sudah 10 tahun. 10 tahun ya. Ada SMP dulu. Sebelum SMP itu ada diniyah namanya, anak-anak ngaji. Setelah diniyah jalan dan sampai setahun buka SMP 2012. Setelah 3 tahun berikutnya namatkan angkatan pertama itu SMK langsung gitu. Ini angkatan pertama saja? Angkatan kedua. Oh, angkatan kedua ya. Angkatan kedua dia. Sama SMK, kemudian 2015 itu pesantren itu diurus. Jadi pesantren itu dia di lembaga sendiri ya. Kalau di sistem pendidikan nasional kan dia ada pendidikan formal, ada non formal. Non formal itu salah satunya adalah pesantren. Diakui secara, makanya dia punya NPSN juga, nomor pokok statistik pesantren itu berkat ya kerjasama kemasyarakatan begitu.
Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dilakukan sekolah dalam menarik simpati masyarakat dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan masyarakat? Ya, apa saja yang dilakukan? Pertama, secara kelembagaan kita membentuk struktur namanya komite terpadu. Jadi wakil-wakil dari beberapa desa, perwakilan desa-desa itu, perwakilan kampung, tokoh-tokoh masuk di struktur komite secara kelembagaan. Kemudian yang kedua, secara personal, pengambilan keputusan itu kita libatkan komite itu untuk ini menyepakati banyak hal. Kita paling banyak kegiatan malah di pesantren ini, paling banyak kegiatannya bisa masuk di YouTube itu, YouTube Altimah namanya. Paling banyak tuh namanya tuh adminnya, paling banyak kegiatan kita. Jadi ada insidentif, ada yang sifatnya terprogram, ada yang sifatnya dadakan, ada yang sifatnya bulanan, tahunan, mingguan, harian, banyak. Jadi kalau dalam ini dan juga dalam rangka membina ini siswa kan dia harus mampu kemampuan soft skill kan. Salah satu soft skill itu adalah kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, berinovasi itu, sehingga mereka di awal dia dilibatkan. Kalau di formalnya misalnya besok ini ada apa itu yang banjir di mana tuh? Cianjur, turun anak-anak ini di pramuka turun gitu kan. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepesantrenan, di pesantren makanya mereka tergabung di bawah klub-klub itu, ada speaking club, ada aerobic club, dan semua anak-anak itu nanti sekarang kita tidak menerima yang tidak mondok, semuanya harus mondok, diwajibkan. Kalau dia tidak siap mondok, silakan ke sekolah sebelah. Dan pelan karena itu dalam rangka juga untuk ini menguatkan strategi juga. Pas sekolah juga sebenarnya kan kalau tanda secara ekonomi itu adalah pelayanan jasa akademik, kan begitu ya? Pelayanan jasa akademik. Yang namanya pelayanan jasa akademik ada marketing. Memang belum optimal kita, itulah inovasi ya, pelan gitu. Itu banyak cara kita sehingga tantangan-tantangan yang datang itu tidak terlalu berat, karena banyak penciptaan kan, sama di SMK juga begitu. Sejauh ini apakah masih ada masyarakat yang tidak simpati dengan lembaga pendidikan ini dan sekiranya mungkin mengganggu proses belajar Angka realnya nggak tahu saya kalau angka realnya, tapi secara asumsi atau hipotesis tidak banyak sih angkanya, lebih banyak yang simpati. Tidak mengganggu proses belajar. Tidak mengganggu ya. Jadi setiap segala hal itu kan kita respon ya. Kalau ada permasalahan langsung direspon supaya dia segera ada solusi. Kan kita tidak bisa membuat orang semuanya suka pada kita. Tapi yang paling penting adalah kita punya apa istilahnya itu kalau bahasa core bisnis lah, bisa manajemen itu ada pokok-pokok utama yang menjadi patokan, sehingga kita tidak terlalu dengan gangguan fitnah, gangguan verbal maupun non verbal ada saja. Presentasinya tidak banyak. Lama-lama kan masyarakat bisa merasakan kehadiran kita. Yang punya menentang itu tidak soalnya itu kan, karena kita tidak ngomong dengan ngomong lewat
kita jawab dengan omongan kan, tapi kita jawab dengan perbuatan. Pemimpin yayasan itu begini. Jadi kalau ada yang membuat goncangan, ya jawab dengan diam, tetapi action. Kira-kira begitu lah. Hampir tidak kelihatan secara biasa persaingan itu di mana-mana. Persaingan pasti ada. Persaingan. Cuma di awal-awal ini biasa. Itu nih kalimat dosannya ini habis juga nih. Tapi masih nggak dihafalin itu yang 30 juz itu. Masih. Gini Ustaz, apa saja manfaat terjadinya hubungan sekolah dengan masyarakat? Manfaat hubungan itu? Manfaat terjadinya hubungan sekolah dengan masyarakat. Ya kan, manfaat hubungan masyarakat itu pertama secara fisik ini dia. Kayaknya tidak mungkin tanpa masyarakatnya. Yang kedua, bisa menjalankan kurikulum dari pemerintah, kurikulum pendidikan nasional dan atau kurikulum Kementerian Agama. Jadi manfaatnya adalah berjalannya visi misi itu secara umum, visi misi yayasan, visi misi pesantren, visi misi SMK jalan. Nah, kekurangannya itu yang kita jawab dengan inovasi. Memang kita masih kekurangan sarana di sini di SMK. Gedung masih kurang. Beberapa ruang-ruangan penting itu belum cukup. Begitu juga ini dalam rangka di atas itu juga pelan-pelan karena memang standar keuangan butuh budgeting yang mencukupi. Jadi kita yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan dengan sumber daya yang ada, itulah kunci dari manajemen. Bisa dikelola keterbatasan ini untuk mencapai visi-misi. Kalau dia semuanya banyak, dia bukan manajemen, ya enak saja. Terus ada manajemen juga jalan ya. Tapi karena dia terbatas sehingga ada manajemen. Ilmu ekonomi itu misalnya kan ada karena ada kebutuhan melimpah, tetapi kemampuan untuk membelinya terbatas sehingga muncullah ilmu ekonomi. Ya kira-kira manajemen juga begitu. Karena banyak tantangan-tantangan kita, keterbatasan ABCD, sehingga itulah ada manajemen di sini. Kita pakai skala prioritas mana yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak bukan dan kemudian. Begitu Indrayani Mbak dia ketemu sama saya setelah dia banyak teman-temannya di sini yang misalnya mereka itu berapa orang ya, dan sekarang teman-temannya itu beberapa udah yang sama lagi. Ada Juliani, ada Roziki, ada Abdul Muiz, ada siapa juga Firman dulu dia di pondok dia. Makanya di sekolah maksud saya di sekolah. Ada 4 orang yang alumni. Mulyana dia mau tamat tahun ini dari Ram. Roziki sedang skripsi. Kemudian siapa satu namanya Abdul Mukis sedang pakai skripsi kayaknya dia ngajak TIK di sini. Jadi kita ke depan ini untuk salah satu aset itu adalah alumni. Jadi alumni harus diberdayakan. Termasuk penentuan jurusan kemarin ada yang kuliah ada jurusan ini ya, kita ini besok beda-beda jurusan. Saya belum tahu angka detailnya sekarang yang sedang ada, yang belum ada laporan terbaru. Guys, ya luar biasa dari informasi-informasi yang penting mengenai manajemen tugas dari terima kasih banyak. Ya, yang senang
berarti kita siap menerima dari kampus itu inovasi. Kalau misalnya suatu saat mahasiswa IEK mau melaksanakan kampus merdeka, ya kirim saja 4 atau 5 orang ke sini, animu selama 6 bulan kita siap. Nah, jadi sekian guys, makasih ya udah ikutin kegiatan penelitian kami. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.